Halo semuanya, selamat datang di Rumah Mima. Kembali lagi bersama Mima Fani yang hari ini mau ngajakin Mom and Dads buat cerita-cerita aja nih. Tim dari Rumah Mima udah menuliskan atau memilih beberapa tema yang sudah ada di dalam sini. Mima bakalan pilih salah satu kertas yang berisikan permasalahan yang bakal kita bahas, yaitu fakta seputar baby blues syndrome. Mungkin Mom and Dads ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan baby blues syndrome? Atau Mom and Dads udah pernah baca berita yang ini, atau yang ini, atau berita lainnya? Pada tahun 2019, sosial media kita sempat digemparkan oleh sebuah kasus yang ada di Bandung. Seorang ibu berinisial FM tega membunuh anaknya yang baru berusia 3 bulan. Nah, sang ibu memiliki pengakuan bahwasannya dia mendapatkan bisikan goib untuk membunuh anaknya agar ia bisa masuk surga. Namun, setelah ditelusuri dan mendapatkan pendampingan seorang psikolog, sang ibu belum memiliki kesiapan untuk memiliki anak dan dia mengalami baby blues syndrome. Nah, kalau sudah begitu, apa sih yang dimaksud dengan baby blues syndrome? Menurut Healthy Children, baby blues syndrome ini suatu keadaan depresi yang dialami ibu sebelum dan setelah melahirkan. Nah, baby blues syndrome ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu baby blues, depresi perinatal, dan psikosis postpartum. Depresi perinatal sendiri meliputi cakupan yang sangat luas yang bisa saja menyerang para wanita sebelum dan setelah melahirkan anaknya. Sementara psikosis postpartum ini suatu kondisi yang masuk ke dalam masalah mental sang ibu setelah melahirkan. Meski terbilang jarang terjadi, namun keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa mengakibatkan hal yang lebih serius lagi. Baby blues syndrome ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang paling gampang untuk diketahui atau yang paling sering dialami oleh ibu yang mengalami baby blues syndrome itu adalah sang ibu sering menangis tanpa penyebab yang pasti. Perubahan pola tingkah laku sang ibu yang cepat sekali marah dan tersinggung terhadap hal sepele di sekitarnya. Sang ibu juga mengalami penurunan konsentrasi, tidak nafsu makan, insomnia, dan hipersensitif terhadap kritikan yang ia dapatkan. Puncaknya adalah sang ibu merasa tidak akrab dengan anaknya, merasa tidak memiliki ketertarikan dan asing terhadap anak yang baru saja ia lahirkan. Selain ciri-ciri yang wajib banget kita ketahui dari baby blues syndrome ini, kita juga harus tahu nih pemicu atau penyebab terjadinya sindrom pada ibu yang baru saja melahirkan. Tentunya penyebab utama adalah perubahan hormon yang sangat drastis kepada ibu yang baru melahirkan. Hormon estrogen dan hormon progesteron mengalami penurunan yang mengakibatkan perubahan kimia pada otak sehingga membuat suasana hati sang ibu mengalami perubahan secara drastis. Sulitnya beradaptasi dengan perubahan juga menjadi salah satu penyebab hadirnya anggota keluarga baru, tentunya menambahkan tanggung jawab kepada kita sebagai manusia. Dan sang ibu juga mengalami kewalahan dalam mengurus banyak hal tentang si kecil, tapi sang ibu tidak memiliki ilmu pengetahuan atau dukungan dari lingkungan sekitar. Penyebab selanjutnya adalah kurangnya tidur atau kurangnya istirahat pada ibu pasca melahirkan. Siklus tidur anak yang belum teratur membuat ibu harus terjaga sepanjang malam dan merasa kelelahan. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, ini akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik dari si ibu. Fakta lain dari baby blues syndrome, baby blues itu berbeda dengan depresi. Hal itu dapat dilihat dari durasi gejala dan penyebab terjadi. Dan fakta lainnya adalah baby blues tidak hanya terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan, tapi bisa juga terjadi pada ayah yang baru mendapatkan predikat sebagai orang tua. Mengutip dari laman Baby Center, menurut penelitian 1 dari 10 ayah mengalami depresi pasca kelahiran sang anak.
Kondisi ini dapat dilihat dari waktu 3-6 bulan setelah kelahiran sang anak. Namun, penyebab terjadinya baby blues syndrome pada seorang ayah memiliki perbedaan, seperti kekhawatiran akan status barunya sebagai orang tua, kekhawatiran secara finansial apakah dia bisa menghidupi keluarganya, serta kekhawatiran akan kehidupan sosialnya di masa yang akan datang. Jadi, baby blues syndrome ini bisa dialami sama siapa saja sebagai orang tua baru, entah itu ayah maupun ibu, namun dengan durasi yang berbeda. Kalau ibu mengalami baby blues syndrome 10-14 hari pasca melahirkan, sedangkan si ayah mengalami baby blues syndrome 3-6 bulan pasca kelahiran anak. Dan baby blues syndrome ini juga dialami oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tasya Kamila, Raisa, dan Mita Lestari, seorang penyanyi yang sering membenturkan kepalanya karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran anaknya. Serta yang paling mengejutkan adalah ada Acha Sinaga yang sempat berpikiran untuk menyakiti anaknya dan ingin mengakhiri kehidupannya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, durasi seorang ibu mengalami baby blues syndrome itu adalah 10-14 hari. Namun hal itu bisa dilewati lebih cepat apabila ibu atau ayah yang mengalami baby blues syndrome mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Berikan waktu untuk diri sendiri bisa menerima keadaan yang ada. Perubahan-perubahan yang terjadi pasca melahirkan itu harus bisa diterima terlebih dahulu. Yang kedua, berbagi cerita bisa menjadi sebuah solusi untuk ibu yang mengalami baby blues syndrome. Carilah teman agar ibu bisa mengeluarkan unek-unek atau keluh kesah. Dan apabila tidak ada teman, maka bisa berbagi cerita dengan pasangan. Nah, untuk solusi yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang disenangi. Karena apa? Karena makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang disukai itu bisa mengembalikan mood lebih cepat lagi. Itu tadi dia beberapa hal yang bisa dilakukan untuk ibu yang mengalami baby blues syndrome pasca melahirkan. Selain fakta-fakta yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ternyata baby blues syndrome ini tidak hanya berdampak pada ibu ataupun ayah, tapi juga berdampak pada anaknya. Apa saja dampaknya? Yang pertama adalah si anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang tuanya sendiri karena kurangnya bonding terhadap anak dan ayah atau anak dan ibu. Yang kedua adalah sang anak akan lebih sering merasa kesal terhadap ibu mereka. Dan yang ketiga adalah anak akan mengalami hambatan pada tumbuh kembangnya dibandingkan anak-anak yang lain. Dan dampak yang paling mengerikan adalah sang ibu akan merasa benci terhadap anak mereka sendiri dan berpotensi melakukan kekerasan kepada anaknya dan menghilangkan nyawa anak yang baru saja dilahirkan ke dunia. Oke, itu tadi dia pembahasan kita mengenai baby blues syndrome yang ternyata tidak hanya terjadi pada ibu tapi juga bisa terjadi pada ayah. Dan apabila di sekitar Anda ada yang mengalami baby blues syndrome, yuk kita berikan dukungan yang lebih lagi agar mereka bisa melewatinya dan bisa membangun bonding sesegera mungkin kepada anak-anak mereka. Dan apabila kalau misalnya moms yang ada di rumah ada info seru atau info menarik yang bisa kita bahas sama-sama di sini, langsung ketikkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Bye semuanya!